Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Asyanah dengan NIM 2314070283. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul Peradaban Islam di Andalusia. Selamat menyaksikan. Pertama, kita masuk sejarah singkat penguasaan Islam di Spanyol. Awal masuk Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah, pada tahun 700 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Di antaranya yaitu Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musab Ibnu Musair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, yaitu dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Mencatat bahwa Panglima Tariq setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam berkembang di Spanyol hingga masa jatuhnya, Islam memainkan peran yang sangat besar. Islam di masa Spanyol telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Periode kedua, 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam memperoleh kemajuan baik bidang politik maupun peradaban. Abdul Rahman Al-Dahlil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga, 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, umat Islam telah mencapai puncak kejayaan dan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki ratusan buku. Selanjutnya pada periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol mulai terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Selanjutnya periode kelima, pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Dan yang terakhir yaitu periode ke-6, 1248 sampai 1492. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang Islam dalam memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah apel, ceri, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, trami, dan sutra. Selanjutnya, kemajuan intelektual dan ilmu agama. Pertama, filsafat.
Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu antara lain Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syafiq yang lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Melalui pemikirannya, Ibnu Majah sering mengembangkan berbagai permasalahan yang bersifat etis dan eskatologis. Selanjutnya, sejarah. Dalam bidang sejarah, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah. Di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Selanjutnya, sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali. Di antaranya yaitu ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa, sastra, dan musik. Pada masa Islam, dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdirinya sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan Ibnu Nafi atau Zaryab, seorang artis dan pencipta lagu di zamannya. Selanjutnya, fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana Ziyad Ibnu Abdul Rahman. Yang ketiga yaitu kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya, bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian pula irigasi jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Terakhir yaitu kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa, hanya mewajibkan membayar upeti saja. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen, asal tidak ada perlawanan. Selanjutnya, tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mu'alaf yang berada dari umat setempat. Selanjutnya, kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Selanjutnya, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah, kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Mulukut Tawaif muncul. Dan yang terakhir, keterpencilan. Spanyol Islam seperti negeri terpencil dari dunia Islam yang lain dan selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.